Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Seperti biasa, teman-teman, seperti intro-intro sebelumnya, gue sekarang berada di toko sablon-sablonan digital. Dan hari ini kita ada produksi topi jaring lagi. Ini yang paling laku ya di pasaran karena harganya murah dan juga otomatis ekonomis. Dan untuk dijual lagi itu harganya juga masih oke ya, masih bagus. Dan ini kita ada orderan juga sebelumnya bikin ini santai terus. Ini topinya namanya topi snapback klasik gitu ya. Dan ini jam 9 kurang dikit, sebentar lagi mungkin si Om Raffi datang. Dan ya udah, pokoknya ikutin terus aja kegiatan hari ini. Jadi ini Om Raffi udah datang dan hari ini kita sekali lagi mau produksi topi. Cuma hari ini gua ngasih semacam challenge lah kasih Om Raffi. Jadi dia akan produksi dari awal, dari mulai masukin desain dan segala macam ya. Kalau desainnya sih udah ada sebenarnya. Jadi dia tinggal cetak aja. Karena selama ini kalau yang untuk nyiapin file cetaknya itu masih gua. Kalau Om Raffi itu untuk yang bagian produksinya aja. Cuma kita sekarang akan coba filenya Pi yang ditarik Pi. Bukan foldernya, file di dalamnya ada lagi, diklik 2 kali dulu. Nah itu. Jadi kita akan membiasakan si Om Raffi untuk memproduksi dari mulai masukin desainnya. Kalau untuk ngajarin desainnya itu bakal lebih lama lagi, itu nanti next berikutnya ya. Jadi sekarang kita akan nyobain ngasih dia tanggung jawab untuk memproduksi gitu. Ya, yang ini output position yang kasih 3. Nah itunya kita pakai ya 20 aja. Nah udah benar ini benar. Terus selesai profil udah on, terus ke white nya sekarang ya udah, itu siapin itunya printer itu teman-teman. Jadi kita lihat aja prosesnya ya. Jadi seperti yang sering gua jelasin di video-video sebelumnya, setelah desainnya kita siapin, masukin, baru kita nyiapin si printernya. Jadi jangan kebalik, jangan printernya dulu disiapin baru nanti desainnya gitu. Tadi setelah disiapin untuk produksi, ternyata hasil nozzle checknya warna hitamnya putus-putus. Nah, kalau warna hitam putus-putus, itu biasanya terkendala di wiper blade atau capping station yang kotor, atau di bagian bawah pinggiran printhead yang kotor gitu ya. Jadi di situ dia menyapunya tidak rata atau tidak bersih sih, kurang lebih kayak gitu. Jadi sekarang si Om Raffi lagi ngeberesin dulu, lagi ngebersihin, karena dulu udah sempat diajarin gitu ya. Jadi setelah ini kita akan lihat aja nanti hasil nozzle checknya seperti apa setelah dibersihin. Oke, tadi udah dibersihin capping station, terus juga wiper blade sama bagian bawah printhead, pinggirnya tapi ya, bukan di bagian bawahnya banget. Dan alhamdulillah udah normal lagi. Jadi tadi itu yang pertama tuh warna putihnya normal, cuma warna hitamnya yang bolong-bolong. Dan kalau kayak gitu biasanya kalau di printer gue ini itu kendalanya yaitu kotor wiper blade atau capping station. Gue mau sedikit ngebahas masalah ink limit ya. Jadi banyak banget yang nanya ink limit yang pas tuh sebenarnya berapa. Nah kalau gue acuan gampangnya, acuan sederhananya adalah melihat dari proses print ini
ini kan dia menjuntai ke bawah ya. Ini kita ngomongin yang ink limit warna putih dulu. Jadi kalau misalkan dalam keadaan seperti ini, dia menjuntai ke bawah, kemudian tintanya nggak bleber, berarti itu udah pas. Jadi misalkan di angka, ini sekarang gue pakainya CMYK 20, white 20 gitu ya. Dan ini udah pas. Kalau misalkan warna putihnya pengen dibanyakin lagi, nah itu bisa diakalin, white-nya ditambahin 5%. Tapi misalkan ada kendala, pada saat ditambahin 5%, dia malah jadi bleber. Nah, itu caranya adalah gampang. Caranya adalah ditambahin meja di depannya. Coba Pi, tolong Pi, ditambahin meja di depannya. Jadi seperti ini nanti hasilnya. Nah, Rapi angkat. Jadi kalian tinggal cari meja yang ukurannya atau tingginya pas dengan tray kertas ini, tray pet film ini. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Dibuat datar seperti ini. Jadi meskipun kalian nambahin tinta putihnya 5% misalkan gitu ya. Jadi dia nggak bakal bleber ke bawah. Dia tetap basah di atas sini, basah. Tapi karena dia ditambahin dataran seperti ini, maka dia sama aja dengan dikasih waktu untuk lebih kering gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak pakai meja seperti ini dan dijuntain ke bawah, itu kan waktu pengeringannya hanya sebatas si tray kertas ini aja, hanya sebatas ini, mengering di sini, kemudian berikutnya dia turun ke bawah menjuntai gitu ya. Tapi dengan adanya meja ini, itu sama aja dengan si pet film ini dan si tinta ini dikasih waktu untuk lebih banyak waktu untuk lebih kering lah sebelum dia nanti turun ke bawah, atau biasanya di sini langsung dipotong kayak gitu ya. Jadi itu salah satu tipsnya. Jadi ink limit yang tepat itu adalah kalau untuk yang putih seperti itu tandanya. Selama dia nggak bleber, itu adalah nilai maksimal yang bisa kalian pakai di ink limit warna putih. Jadi kalau misalkan 20% aman nih, 21 aman, 22 aman, 23 aman. Begitu 24 udah agak bleber tuh, turun atau jatuh tinta putihnya, berarti jangan 24, berarti maksimal kalian bisa pakai di angka 23 gitu ya. Jadi gunakanlah angka ink limit warna putih itu semaksimal mungkin, khusus untuk yang putih kalau menurut pendapat gua kayak gitu. Tapi kalau untuk yang CMYK, nah ini karena berkaitan dengan warna. Kalau CMYK ya, kalian menentukan ink limit CMYK itu berdasarkan warna yang dihasilkan aja. Jadi misalnya gini, secara sederhana ya, gue akan menggambarkannya secara sederhana. Kalau misalkan hasil cetak yang kalian print dibandingkan dengan hasil yang ada di komputer itu lebih gelap misalkan, berarti ink limit CMYK-nya itu terlalu besar. Jadi diturunin aja 5%. Misalkan awalnya 30%, turunin jadi 25% gitu. Jadi secara sederhana gampangnya, CMYK itu semakin besar angkanya, tintanya semakin banyak, dan gambarnya semakin gelap. Tapi kalau ink limitnya semakin rendah, artinya tintanya semakin sedikit, dan itu warnanya nanti akan semakin muda. Gambaran sederhananya kurang lebih kayak gitu. Nah, ini semua udah selesai di print dan ini hasil cetakannya seperti ini. Tinggal nanti dipotong-potong dan di press. Ini udah di oven juga ya. Ini udah di oven. Jadi hasilnya kayak gini tuh licin. Yang powder yang tadi kita taburin di sana dimasukin ke oven, baru dia akan matang seperti ini. Dan setelah itu kita potong-potong, baru nanti di press ke topinya. Si Om Raffi lagi ngepres yang tadi, yang topi ya. Dan sekarang ini gue lagi bikin untuk, sebenarnya ini gue baru bikin sampel sih.
Jadi ada yang mau bikin tas tote bag seperti ini, cuma ini nama bahannya adalah D600. Itu biasanya dipakai untuk seminar-seminar, acara-acara formal tuh biasanya pakainya D600 atau apa ya, satu lagi ya. Sedangkan kalau untuk yang non formal yang biasa dipakai sama anak-anak kuliah, anak sekolah gitu ya, atau kita mau jalan-jalan tuh pakainya yang bahan-bahan belacu kayak gini. Bahan-bahan belacu yang warnanya kayak warna putih gading, atau bisa juga pakai yang model Japan drill, American drill, pokoknya yang bahan drill lah. Nah, itu yang non formal. Sedangkan kalau untuk acara formal tuh biasanya yang kanvas yang tebal seperti ini, atau yang paling umum dipakai itu adalah yang bahan D600. Jadi bahan D600 ini yang gue pakai sekarang itu ada bagian sisi pinggirnya 10 sentian, karena ini bisa untuk muat buku atau laptop atau brosur atau apapun ya. Biasanya kalau acara-acara seminar itu pasti masuk ke dalam sini. Sedangkan kalau ini nggak ada. Kalau ini modelannya langsung nyatu gitu, langsung dijahit gitu ya. Ini semuanya gini, yang belacu, yang kanvas, yang drill juga modelnya kayak gini. Apakah bisa dibikin pinggiran 10 sentian seperti yang D600? Ya bisa, tinggal bilang aja ke penjahitnya ya. Tinggal bilang aja ke konveksinya. Jujur aja, gue belum pernah ngepres DTF di bahan yang D600. Jadi kita akan trial dan error sebelum nanti mungkin akan di-share kesimpulannya apa, pakai suhunya berapa, waktunya berapa, dan tekanannya seperti apa. Kita belajar bareng-bareng. Nah, ini hasil cetaknya. Jadi gua ngeprint 2 gambar ya. Ini yang kayak gambar astronot gitu. Terus satu lagi itu gambar kayak advertising makanan ya, kayak pizza apa segala macam. Ini pakai ink limitnya 20 CMYK. Nah, ini yang satu lagi nih. Ini settingannya pakai 20% CMYK sama 20% putih. Jadi ink limitnya untuk tinta kreasi yang sekarang cukup segitu juga udah cukup kalau menurut gua. Dan ya udah, nih tinggal tunggu matang aja, nanti kita akan coba press. Nah, ini desain yang kedua yang udah selesai di oven ya. Jadi kalau setelah selesai di oven dia kayak gini, belakangnya licin. Dan ini desainnya, ini ngambil dari Pinterest semuanya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nyari desain-desain gratisan, kalian bisa cari aja di Pinterest gitu. Dibaca juga ya. Biasanya kalau yang ada ada copyrightnya itu tertulis biasanya di bawahnya. Kalian harus menyertakan pembuatnya, ilustratornya, atau segala macamnya lah. Kalian baca-baca aja dulu. Tapi kebanyakan gratis sih kalau di Pinterest. Kalau setahu gue ya, boleh digunakan oleh siapapun lah. Komersial. Oke, sekarang suhunya udah di 165. Sekarang kita akan melakukan ritual pengetesan. Yang pertama kita preheat dulu. Kita lihat kira-kira dia kuat nggak di 165, 15 detik. Kita tes preheat dulu aja. Preheat sekaligus pertama dari 5 detik dulu. Kita lihat, kelihatannya masih oke, aman. 15 detik, sekarang kita balik dulu. Kalau misalkan nggak kuat ya, dia udah ada yang meleleh ya. Pengennya 15 detik. Tadi 5 detik, sekarang kita tes 10 detik. Jadi gue kalau melakukan pengetesan untuk bahan yang sebelumnya belum pernah dites ya seperti ini. Ditesnya tanpa DTF-nya dulu ya. 10 detik, masih oke. Kelihatannya nggak ada yang meleleh, nggak ada yang nempel. Dibuka gini, aduh masih panas ternyata. Jadi bagian dalamnya ada kemungkinan kalau mau lebih aman ditambahin kardus mungkin ya, atau kertas. Nanti kita akan pakaiin kertas. Berarti 10 detik masih aman. Sekarang kita akan coba di angka 15 detik. Tes lagi 15 detik. Kalau bagian luarnya sih masih aman, masih oke lah. Bagian dalamnya nih. Oke. Ini 15 detik ya. Bagian luar masih oke, masih aman. Bagian dalam masih bisa dilepas. Ada di beberapa sudut yang agak nempel ya, tapi diginiin dia langsung lepas tuh, langsung kebuka lagi. Sekarang kita press yang desain pertama. Oke. Tambahin presannya 15 detik. 6, 5. Oke, cukup. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, Bang kok nggak sampai bunyi? Karena mesin press ini lagi di settingnya di angka 20. Jadi gue tadi hitungnya sampai 5 detik terakhir. Kan 20 kurang 15 kan 5. Oke, ini udah selesai. Agak meringkel. Nah, seperti ini. Karena mungkin terlalu panas ya. Dia nggak ada buangan panas. Karena kebanyakan kalau kita ngepres dengan bidang yang besar seperti ini, dia agak bingung ngelariin panasnya kemana. Ke bagian bawah, ini tas D600 mungkin ada unsur-unsur PVC-nya ya. Jadi udara atau panas nggak bisa lepas.
Terus karet ini juga udah panas, bingung dia, makanya dia ngelepasinya ke si pet film. Akhirnya kalau pet film terlalu panas, jadilah meringkel seperti ini gitu. Tapi apakah ini aman? Ya nggak tahu juga, mudah-mudahan sih aman. Kita nunggu ini sampai dingin dulu ya, kita bawa ke sini deh. Kita geser dulu. Nah, tuh ya, agak meringkel-meringkel seperti ini. Kita tunggu dingin, baru nanti kita akan lepas. Sekali lagi, ini gue baru pertama kali juga ya di bahan D600. Jadi teman-teman kalau misalkan emang ini gagal ya harap dimaklumi dan bisa jadi media sharing aja buat yang lain. Tapi kalau dilihat dari pinggirannya ini yang terlihat seperti ada air-air yang keluar, bukan air, itu sebenarnya powder yang meleleh yang sudah tertekan masuk keluar kayak gitu. Harusnya sih ini tingkat pengepresan, panas dan suhunya sudah pas. Mungkin. Kalau misalkan pengen menghilangkan gerenjelan-gerenjelan ini, gelombang-gelombang di tengah ini, kalau secara logika sih sepertinya waktunya dikurangin. Bisa 10 detik gitu ya. Atau bisa juga suhunya yang dikurangin. Suhunya dikurangin tapi waktunya tetap di angka 15. Tapi kita ngomongin yang sekarang kita kerjain aja lah. Ini di suhu 165, waktunya 15 detik. Kayaknya udah oke nih, udah dingin. Kita akan tarik ya. Nah, hasilnya seperti ini. Dan mudah-mudahan nanti di press sekali lagi ini gelombang-gelombangnya akan agak hilang nih. Dan jarang sih tas seminar yang full print seperti ini. Biasanya itu hanya tulisan-tulisan, logo kampus atau logo kelembagaan gitu ya. Tapi ini ya namanya coba-coba. Seperti ini. Kita akan press lagi sekali lagi yuk. Kita balik lagi ke sana. Mungkin sebelum di press, sebentar. Sebelum di press kita buka dulu bagian dalamnya. Ini yang rapat atas tuh velcro ya, bukan karena kepanasan. Kita lihat apakah powder DTF-nya tembus. Kalau feeling gue sih harusnya tembus ini. Nah, agak tembus ya. Jadi kalau mau aman mungkin bener, kayaknya harus ditambahin kertas. Tapi bisa sih ditarik kayak gini tuh. Agak susah nih, baru pertama kali belum ketemu gurunya. Nah, ditarik kita aja. Set. Nah, aman ya. Dalamnya nggak ada yang sobek, nggak ada yang bolong. Kita lihat nih, teman-teman bisa lihat sendiri, bagian dalamnya aman ya, nggak ada yang bolong. Tadi hanya nempel sebentar aja, tapi bisa dibuka lagi seperti ini dan sudah kering lagi. Sekarang kita press lagi, sekali lagi ya. Mungkin kita akan pressnya dengan posisi yang berbeda, mungkin miring seperti inilah. Oke, kita coba ya, tes. Hop. Kita mungkin akan kasih waktunya, samain aja lah 15. Jadi ini 15-15, nanti desain yang berikutnya kita kasih 10-10 gitu ya, kita lihat bedanya. Oke. Ini 15 dan betul aja sesuai dugaan gua, si gelombang-gelombangnya itu lebih hilang ya. Jadi nggak nampak. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi memang benar sesuai dugaan yang pertama itu gelombang-gelombang itu adalah panas yang bingung keluarnya kemana. Makanya dia ke pet film. Tapi untuk presan yang kedua ini seperti ini. Ada sisa gelombang-gelombangnya sedikit tuh bekas-bekasnya. Tapi nggak separah yang awal tadi. Dan ini sudah jadi kurang lebih seperti inilah. Sip. Sekarang kita tunggu dingin sebentar. Untuk kita press lagi untuk desain yang satunya. Dibaliknya aja ya, tadinya mau pakai yang tas yang lain, cuma kok sayang-sayang ya. Emang dasar pelit aja. Oke, kita tunggu dingin dulu. Oke, lanjut ya. Yang tadi udah berhasil, sekarang kita akan coba di suhu yang sama, paling waktunya aja. Kita kasih 10 detik ya. Oke, kita press aja. Oke. Cukup. Apakah masih meringkel? Feeling gue sih masih meringkel ini kayaknya. Ya, tetap masih meringkel karena masih menggunakan dengan bahan yang sama, yang pelepasan panasnya tidak sebagus bahan kain. Jadi ya sekali lagi dia otomatis melepas panasnya adalah ke pet film di atas dan otomatis pet film jadi 2 kali lebih panas dibandingkan kalau menggunakan bahan kain. Kalau menggunakan bahan kain, panas kan terserap ya ke kain ya. Ini logika sederhana aja. Tapi kalau menggunakan bahan yang lumayan lebih padat ini dibandingkan bahan kain, otomatis panasnya jadi grogi dia. Mau lari kemana nih? Akhirnya dia lari ke atas dan menimbulkan pet filmnya jadi gelombang-gelombang seperti ini. Gitu mungkin ya asumsi gua. Dan kita tunggu panas. Setelah itu kita akan lepas aja. Kita tunggu panas di sini. Oke. Kita tunggu dingin, bukan tunggu panas, kita tunggu dingin.
Nah, ini udah dingin nih. Kita akan lepas saja. Kita deketin kameranya mungkin sedikit. Kita tes apakah udah bisa. 10 detik. Kayaknya belum nempel. Kurang apa ya? 10 detik. Oh iya. Nempelnya lebih bagus di angka 15. Ini ada yang memang belum nempel tuh. 15. Jadi mungkin kita press lagi aja kali ya. Kita press lagi sekali lagi. Mungkin di... Bukan berarti karena tadi udah 10 detik, sekarang ngepres lagi 5 detik. Enggak. Jadi kita harus tetap ngepres hitungannya dari awal. 15 detik lagi. Oke. Kita coba ya. 15 detik. Nah, ini udah 15 detik. Oke, ini udah dingin. Kita akan coba lepas. Dan ternyata memang harusnya dari awal tadi pakai 15 ya. Karena tadi dicabut pas yang 10 detik udah kepalang ada desain-desain yang nggak ikut keangkat gitu. Dan mungkin tekanannya harus lebih kuat ini untuk gambar-gambar yang desainnya agak ada gambar-gambar kecil gitu ya, nggak menyatu atau nggak ngeblok kayak yang tadi di awal. Kalau yang ngeblok agak gampang. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan press lagi. Ini hasilnya seperti tadi, sama ada agak gelombang-gelombangnya. Sekarang kita press lagi. Kita pressnya sama seperti tadi menggunakan metode yang berbeda. Oke. Kita press, kita tambahin aja mungkin. Dah. Nah, dan hasilnya seperti ini ya. Bisa dilihat langsung. Hasilnya mantap. Mantap, udah masuk ke pori-pori. Mungkin catatannya tadi tambahannya itu, ngepresnya harus lebih kuat. Karena ini kan ada lipetan-lipetan seperti ini ya, di atas si pad merahnya. Kecuali kalau misalkan kalian ngepresnya masih dalam bentuk lembaran, belum jadi tas gini, itu lebih gampang. Karena lebih rata. Dan juga itu si Om Rapi udah selesai untuk bikin topinya. Jadi mungkin hari ini udah sih, gitu aja. Dan ini tasnya udah siap juga untuk diproduksi. Mungkin nanti akan kita dokumentasikan, akan kita share lagi di video-video berikutnya. Jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Mungkin mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kalian dapatkan. Dan sekali lagi, kalau kalian mau mendukung channel ini, silahkan kunjungi website www.kreasi.id atau bisa juga ke Shopee, namanya Lajur Kiri. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.